Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 1 minggu yang lalu. 1 minggu. Di sini ada zodiak Pisces yang ada di Kalimantan. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Pisces di kota Kalimantan. Seorang laki-laki berumur 25 tahun yang baru saja di PHK, yang mana saat ini bebannya sebagai kepala rumah tangga untuk menghidupin 3 orang, ibu, tantenya, dan adiknya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri, membuka tabir misteri. Ahai, bersama dengan saya Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri. Saya Kim Acan yang akan membuka tabir sebuah misteri melalui jalur spiritual. Kimacan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat, Ki? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir pangestu Alhamdulillah. matur nembah nuwun. Untuk kakak-kakak semuanya, ramalan Kimacan, penerawangan Kimacan di sini menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan penerawangan insya Allah akurat. Namun sebelum itu, Kimacan akan berbagi doa terbaik dengan dupa semesta. Ya, saya niatkan untuk dupa semesta ini untuk mendoakan para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang menonton Pintu Misteri. Ya, semoga saudara-saudaraku di luar sana diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam jalan hidupnya, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik, diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Dan ini saatnya Kimacan akan berbagi cerita Rogo Sukmo. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 1 minggu yang lalu. 1 minggu. Di sini ada zodiak Pisces yang ada di Kalimantan. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Pisces di kota Kalimantan. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang laki-laki berumur 25 tahun yang baru saja di PHK karena kekurangan karyawan, yang mana saat ini bebannya sebagai kepala rumah tangga untuk menghidupin 3 orang, ibu, tantenya, dan adiknya. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang laki-laki Pisces Kalimantan berumur 25 tahun. Masih muda. Sebagai tulang punggung keluarga setelah almarhum bapaknya meninggal dunia di 1 tahun yang lalu. Ini salah satu subscriber kita ya, yang sudah lama menonton Pintu Misteri ya. Dan dia coba like, komen, dan share setelah almarhum bapaknya meninggal. Ya, inilah beban yang sangat berat yang dirasakan oleh Pisces karena sebagai menggantikan posisi bapaknya sebagai kepala rumah tangga. Ya, dan yang saya lihat di sini dia sudah like, komen, dan share sudah 1 tahun lebih, dan akhirnya waktunya saya Rogo Sukmo. Ya. Pada saat sebelum saya Rogo Sukmo, ini Pisces Kalimantan ini, ya, 2 bulan yang lalu dia di PHK oleh perusahaan kelapa sawit, yang mana dia di sana bekerja sebagai security di kelapa sawit. Ya, dan ada pengurangan karyawan di sana, dan nama dialah ikut terkena. Ya. Pada saat dia sudah mulai tidak bekerja. Ya, dia
mencari pekerjaan pengganti freelance, yaitu bekerja sales motor. Oh, oke. Tapi selama 2 bulan ini dia tidak pernah bisa Ada penjualan. berjualan. Wah. Dan akhirnya dia putar otak lagi Jeng. untuk berjualan keripik. Yang mana sorenya dia buat untuk jualan besok dititipin di warung-warung. Oke. Ya, pendapatan sehari dia kadang-kadang itu 18.000, 20 paling besar 25. 25 itu Untuk keripik menyukupin kebutuhan kebutuhan 3 orang, ibu, adik dan tante, Ya. nggih. ya, memang dibilang itu termasuk kurang, walaupun rumah itu tidak bayar, itu peninggalan dari bapaknya. Bapaknya. Tapi kan ada listrik. Betul. Kemudian Nah, kebetulan 3 orang yang di rumah itu, Oke. ya, tantenya ini lumpuh. Walah. Tantenya lumpuh. Ini tantenya nih adik dari bapak. Oh, dari bapak. Ibunya kena stroke. Ya Allah, penderitaan. Adiknya tidak bisa melihat, cacat dari lahir. Ya Allah. Jadi dia harus menafkain ketiga itu. Jen. Dan terasa berat ini yaitu tadi semenjak dia berhenti kerja. Diberhentikan kerja itu. Jadi 2 bulan ini dia banting setir jadi di sales motor, dan di rumah dia menggoreng keripik untuk ditaruh-taruh. Dan ternyata dari keripik itulah dia bisa mutarkan uang modal lagi untuk berobat tante dan ibunya, untuk menafkahin keluarganya, adiknya, ya. Ya itu tadi sudah waktunya untuk Pisces, saya Rogosuk, ya. Terus ada motor 2 peninggalan bapaknya, almarhum bapak. ya, karena membutuhkan dana, satu harus dijual untuk memenuhi kebutuhan. Berputarnya Keluarga. ya, karena 18.000 sehari mungkin ya kurang ya rek ya pasti ya. Betul. Ya, ini beban yang sangat besar sekali. Jadi makanya kalau dia nongkrong dengan teman-temannya sambil jualan selalu diledekin. Gila ya, nongkrong aja masih jualan. Kadang-kadang teman-temannya bercerita tentang harta, Anjay. uang, dia selalu diam. Karena dia merasa ya dia tidak punya Dia memang apa-apa. memang gak ada ya, Diledekin, tapi gak apa-apa. ngobrol aja, nongkrong harus jualan, ya, karena tujuan dia nongkrong itu ya siapa tahu ada pembeli, oke, ya. dan orang-orang yang tidak dikenal dikasih brosur, itu tujuannya. Ya, Bukan mantap hanya ya. mengikuti gaya hidup yang harus nongkrong, enggak. Pulang dari nongkrong dia kasih brosur semuanya, pulang dia buat keripik. Ya karena 2 bulan kan nggak dapat gaji ternyata kalau misalnya nggak bisa jualan. Oh alah. Dan itu juga bukan karyawan, itu hanya freelance, membantu temennya, Lagi nih yang mana nanti komisinya bisa dibagi 2. jadi bagian. Ya, jadi untuk saudara-saudara di luar sana jangan mengeluh, masih banyak saudara-saudara kita yang jauh lebih susah lagi, yang mana dia harus menghidupin keluarga. Betul. Ya, tapi ya itu tadi, Tuhan memberikan Coba. cobaan kepada umatnya tidak melebihi dari kemampuan. Oke, alah. Akhirnya dia selalu berdoa, dia selalu ibadah, bermohon kepada Tuhan untuk bisa menguatkan dirinya tetap sehat, untuk bisa menjaga 3 orang hartanya saat ini. Ya sempat dikasih tahu oleh ibunya kalau misalnya nggak ada uang nggak apa-apa, digadaikan saja rumah ini atau dijual, kita cari gubuk katanya. Tapi si Pisces mempertahankan itu. Peninggalan Ya saya akan mempertahankan ini. Takutnya kalau kita cari rumah di hutan atau di gubuk, ibu nggak bisa sembuh. Ya. Jadi tantenya ini kan lumpuh dan ibunya ini stroke, nggak bisa berdiri. Ya, sedangkan mengharapin adiknya. Adiknya mohon maaf. Ya. Matanya tidak bisa melihat dari kecil Gege. Ya, dan akhirnya ya dia pas pada saat saya Rogo Sukmo, ya dia sedang tertidur pulas di balai depan, kursi panjang itu dia tertidur pulas dan menghayal sebelum tidur itu, ya Allah, coba ya kalau misalnya saya dapat pekerjaan, kalau misalnya saya punya uang, mungkin ketiga orang yang ada di rumah ini bisa bahagia. Tuh. Terus
yang tidak berpikir untuk buru-buru rumah tangga karena menghidupin keluarganya aja belum bisa. Apalagi menghidupin Dan akhirnya istri. dia sudah menghayal. Pas terakhir tahu sendiri karena bisa nggak ya seperti itu, seperti itu. Akhirnya tertidur di depan di balai kayu bambu. Tertidur di sana ya. Dan akhirnya saya masuk Rogo Sukmo pada saat dia sedang ziarah ke makam bapaknya ya, terus berdoa dan dia bilang, "Pak, ternyata berat ya jadi bapak ya. Wah, saya sanggup nggak ya Pak ya, ternyata ini beban yang bapak pikul kemarin ya. Maafkan saya Pak karena saya belum bisa membahagiakan keluarga. Semoga nanti kalau ada rezeki dan ada waktu yang bagus untuk saya bisa mengobatin mereka." Amin ya Rabbal Ya, dari Alamin. situ saya datang, saya bilang, seandainya kamu diberikan uang yang besar kepadamu atau kepercayaan yang diberikan kepadamu, apa yang kamu lakukan? Dan langsung dia bilang, Kimacan, kalau misalnya rezeki itu dari orang, saya akan bekerja dengan orang itu seumur hidup saya. Tapi kalau misalnya hanya cuma-cuma, saya tidak mau Kimacan. Oh iya, ini diberikan dari suatu pekerjaan. Apa yang kau lakukan? Yaitu tadi Kimacan, saya akan mengabdi sampai akhir hayat saya. Dan akhirnya saya ketuk kuburannya, dia melihat almarhum bapaknya. Dan bapaknya bilang, "Kamu laki-laki kuat, kamu laki-laki tangguh ya. Walaupun pada saat ini kamu sedang terpuruk, Bapak yakin kamu akan bangkit dengan yang lebih kuat lagi. Karena dari sinilah kamu bisa mengetahui kesusahannya pada saat itu." Ya, pas pada saat dia bangun, bapaknya sudah nggak ada lagi. Sehingga saya berpesan, ingatlah kata bapak, kata pesan bapakmu terakhir. Dan ya, dan akhirnya cari kerjalah yang ikhlas, yang tulus ya. Jangan mengeluh, insya Allah Tuhan akan memberikan jalan buat orang-orang yang sudah berusaha. Ikhlas tulus. Ya, jeda 2 hari. Iya. Dia seperti biasa, dia nawarin keliling-keliling dan brosur ya. Yang ngeliatin handphone saja. Siapa tahu ada panggilan ya. Dan juga dia taruh keripik ya, itu tadi. Keripik yang harusnya kan harus sudah habis baru jadi uang. Tapi itu tidak. Dia lihat sehari laku berapa Pak? 5, 3, ada 7 gitu. Jadi minta yang laku aja. Ya, dia tidak tunggu pada saat habis karena untuk muter Geki ya. Betul. Dan akhirnya dia sholat zuhur di masjid pada saat dia brosur ya. Itu tepatnya tuh hari Jumat kalau nggak salah. Ya, bunyi handphonenya. Pada saat itu dimatiin, 2 kali dimatiin karena sedang ceramah pada saat sholat Jumat. Matiin. Ya, dan tuh setelah sholat Jumat dia berbunyi lagi, dia telepon dengan Bapak Pisces ini, namanya ini, oh ini dari kantor kelapa sawit itu, yang mengatakan bahwa dia dipanggil lagi untuk bertemu besok dengan HRD untuk membicarakan lebih lanjut. Ya. Setelah itu besok dia datang, dia temuin Bapak HRD, ada apa ya Pak ya? Apakah saya punya salah? Oh tidak, ada 42 karyawan yang di-cut di pengurangan ya. Tapi sekian banyak orang itu komplain di email, menjelekkan satu sama lain perusahaan itu. Tapi dilihat dia, ternyata email masing-masing itu bisa di-track di sana. Tapi ada beberapa orang yang tidak ikut-ikutan dan akhirnya kamu yang tidak ikut-ikutan. Ternyata proses pengurangan karyawan itu hanyalah sebuah pelajaran untuk setia atau tidak. Untuk menguji. Betul, untuk menguji. Padahal seminggu 2 minggu apabila tidak ada kicauan di luar sana itu akan dipanggil.
dengan kenaikan gaji. Dan ternyata si Pisces ini dilihat tidak ada potensi untuk pengkhianatan di perusahaan. Dan akhirnya, kenapa kamu tidak memberontak? Kenapa kamu tidak mengeluh? Kenapa kamu tidak meminta yang namanya uang pesangon? Oh tidak, Pak, karena saya pikir kalau ini belum rezeki saya tidak perlu memperjuangkannya, Pak. Itu, Pak, itu saja. Kalau mudah-mudahan saya bisa mendapatkan pekerjaan di lain. Dan ditawarkan pekerjaan itu kepala operasional kelapa sawit. Kenapa Bapak taruh saya di situ? Kenapa nggak taruh di security saja? Karena saya tahu kamu orangnya jujur. Dan gajinya berlipat-lipat. Masya Allah, alhamdulillah. Dan dia mendapat informasi bahwa dia adalah kepala rumah tangga itu loh. Karena udah tahu bahwa kehidupannya dia mencukupi. Betul. Gitu. Dan akhirnya diangkat ya, dan dikasih uang pesangon yang kemarin itu yang selama 2 bulan. 2 bulan je. 1 bulan gaji untuk apa? Untuk kasih keluargamu. Itu tadi lah. Jadi pelajaran kita dapat dari saudara kita ini ya. Jadi apabila kita sudah dikeluarkan oleh suatu perusahaan tersebut ya, ikhlas. Jadi karena takdir itu sekuat kita menggenggam, kalau belum takdirnya dia akan mempunyai cara untuk lepas dari itu. Tapi kalau memang itu takdir kita, takdir akan mencari cara untuk mendatangi kita supaya kita dapat lagi di situ. Inilah Pisces. Ya. Dia naik jabatan, dia dapat gaji yang 2 bulan itu. Ya, Kemudian untuk naik keluarganya. Masya Allah. Ya, itu tadi. Jadi Pisces, bekerjalah dengan baik, jujur, ikhlas, tulus, mengabdilah. Karena suatu saat kamu akan diangkat menjadi karyawan tetap di sana. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Clara ya, jangan lupa nazarnya apa yang sudah terucap ya Ki ya, karena manusia itu pernah bilang kan manusia gudangnya lupa, tapi kan manusia siapa suruh juga melakukan sebuah nazar ya. Kalau kau sudah nazar, ingat mengabdi ya. Jadi kalau seandainya ada perubahan, ingatlah selalu janjimu yang dulu-dulu. Saya akan mengabdi. Jadi kalaupun seandainya nanti dalam perjalanan kehidupan di sana mungkin kamu dibenturkan oleh sesuatu hal ya, jangan kau arogan, jangan sok-sokan Yogi ya. Nah ingat janjimu untuk sebuah pengabdian. Kok bisa HRD itu menelpon kamu? Tuhan gerakkan hatinya Tuh, untuk bisa terkoneksi dengan dirimu. nah itu tadi Yogi ya, dari tadi lo ya. Makanya kenapa Mbak Jauh, jangan lupa kau nazarmu, Tuhan saja menggerakkan hati HRD-nya. Karena apa? Bisa jadi karena sebuah nazarmu itu tadi. Iya. Nah ya kan, kalau kau sampai mengkhianatin apa yang sudah kau janjikan, nah Tuhan akan mencabut semuanya. Ya. Semoga saja untuk Kak Pisces dengan ekonomi yang lebih baik akhirnya bisa memperbaiki kehidupan untuk ibu-ibunya, tantenya, dan juga untuk adiknya ya Ki ya. Bisa memberikan pengobatan yang layak dan kehidupan yang lebih layak lagi. Jangan lupa uang ditabung, nggak usah gengsi-gengsian ya. Gak usah balas dendam dengan Teman-teman mulut teman-teman di nongkrong. luar sana. Ya, susahnya kamu mereka hanya segelintir atau malah menghina ya kan. Suksesmu itu bukan karena mereka. Jadi kalau kau sukses kemudian kamu berupaya untuk membahagiakan teman-temanmu, kau salah sayang. Suksesmu bahagiakan keluargamu. Betul. Ya, ziarah makam ke bapakmu. Itu bukannya nanti banyak duitmu untuk membahagiakan teman-teman toksik kayak begitu. Buang teman toksik. Sebelum saya menerawang, saya gunakan parfum sang jagat dulu ya untuk membersihkan energi-energi negatif dalam tubuh dan membuka aura positif. Anjir. Kalau Mas Damel parfum energi bulan purnama kira ya. Doa dulu, bismillahirrahmanirrahim. Nah, banyak
Mustika. Banyu mustika untuk aura wajah. Banyu mustika ini ada tetesan mustika ibu kanjeng Ratu Segoro Kidul ya Rek ya. Setiap botol banyu mustika. Jadi kalau ingin kencang, awet muda dan bercahaya, banyu mustika bagus. Alhamdulillah. Baik, nanti setelah ini Mas Jamin Kimacan melihat lebih lanjut Rek untuk zodiak yang akan diangkat Tuhan derajatnya di bulan Juni 2025. Wow, hati. Ya. Di sini angka yang keluar dari kartu oracle adalah 5. 5. Jadi saya pastikan ada 5 zodiak ya. Oke. Yang saya akan prediksi berpotensi Tuhan akan angkat derajatnya di bulan Juni di tahun 2025. Alhamdulillah. Apakah ada bisnis? Ono 5 lo ya Rek ya. Semoga banyak ini zodiaknya penonton itu misteri yang Iya, 5 zodiak yang saya prediksi berpotensi Tuhan akan angkat derajatnya di bulan Juni. Oke. Leo. Leo nomor setunggal. Leo Rek. Pisces. Wis keluar Rek. Semoga banyak Pisces yang lainnya ya. Libra. Libra. Alhamdulillah. Capricorn. Capricorn. Kurang satu yang terakhir gitu. Cancer. Cancer terakhir. Ya, 5 zodiak ini dikelilingin elemen air, yang mana mereka itu mengikuti arus air, arus takdir, yang tidak pernah melawan arus, yang tidak gengsi, yang tidak ambisi, ya. Sehingga mereka tahu ya kehidupan manusia itu ada di bawah, ada di atas, ya. Jadi pada saat dia di bawah, dia menikmatin kehidupan itu, dia menikmatin takdir itu, sehingga takdir itu dibuat dia sebagai pelajaran. Sehingga di bulan Juni ini, ya, kalian sudah lolos seleksi dari semesta, dan akhirnya 5 zodiak ini mempunyai kesempatan untuk bangkit kembali. Kan saya selalu bilang, ya, orang miskin pasti kaya, orang kaya pasti miskin. Nah, inilah pada saat inilah kalian bisa mengambil hikmah pada saat kalian di bawah. Kalian bisa tahu yang namanya saudara, bisa tahu namanya teman seperti apa, hinaan, caci maki, direndahkan, ya, difitnah, bahkan dicampakkan karena kalian tidak punya apa-apa. Tapi saran saya di sini, apabila Tuhan angkat derajat kalian ke atas, ya, jangan pernah balas ke semuanya. Ya, cukup kalian nikmatin ke keluarga dan berterima kasih pada Tuhan. Ya, enggak usah balas ya Ki ya. Kita akan lihat bagaimana Tuhan dan alam semesta ya mampu mengangkat derajat kehidupannya. Untuk Dan pada saat kalian di titik terendah, itulah kalian bisa belajar yang namanya simpati, ya, kasih sayang. Sehingga pada saat kalian mempunyai uang atau harta nanti, pasti kalian akan mudah untuk berbagi. Karena kalian tahu susahnya seperti apa pada saat itu. Mempunyai rasa empati Ya. dan ya, Ya, untuk yang freelance ya, apabila kalian kerjanya freelance ya, jangan kaget kalau di bulan Juni ini job freelance kalian banyak. Wow, job freelance banyak ya, harus profesional optimal ngoten ya Ki ya, ojo menye-menye ya. Ya, yang punya usaha, dewi-dewi keberuntungan akan hadir seperti kupu-kupu yang datang di tempat usahamu. Jadi nanti apabila ada kupu-kupu, ada kucing ya yang datang ya, biarkan. Kalau kucing kalau kalian kasih makan, tapi kupu-kupu jangan sekali-sekali kalian pukul. Karena yang saya lihat di sini, mereka akan menarik energi-energi uang untuk bisa mendapatkan omset besar di bulan Juni ini untuk usahamu. Alhamdulillah. Omset besar ini bisa mengangkat semua usahamu ya. Tapi untuk yang usaha, hati-hati. Banyak orang-orang yang mempunyai usaha di sana, Kimacan padahal rame loh usahanya, tapi kok tiba-tiba tutup, bangkrut. Kenapa itu Kimacan? Nah inilah, banyak juga pengalaman saya Roko Sukmo di luar sana. Pada saat sepi dia bertahan, tapi pada saat rame kok malah tutup. Kenapa nih? Nah, pada saat manusia diberikan uang, rezekinya lancar, langsunglah otaknya berpikir mau cari
kredit rumah, Lupa kredit diri. motor, kredit mobil, beli brand-brand yang Perhiasan, mahal, nah. minta divalidasikan Gengsi. biar terlihat sama orang. Jadi sehingga walaupun usahanya rame, dia habis karena untuk membayar perintilan itu. Perintilan sing itu tadi. Itu. Jadi maksud saya, jadi apabila nanti usahamu sudah diangkat Tuhan derajatnya, tetaplah jadi di level yang seperti kemarin. Betul. Jangan naikkan level, hancur. Karena kalau misalnya orang udah naikkan level, udah ada semuanya di mata orang lain, kalian mau ke bawah itu malu. Betul. Hati-hati untuk yang punya usaha. Daripada naik level lebih baik naik tabungan yo Ki yo. Banyakin naik tabungan ya Rek ya. Tidak menikmati dong ya. Menikmatin orang hidup ibaratnya apa sih kalau menikmatin orang itu bisa makan enak, minum enak yo Ki yo. Enak Pada kan nggak saat- harus yang mahal-mahal. Iya, pada saat uang itu dibutuhkan, itu uang itu ada. Betul. Kamu tidak repot-repot lagi. Kembangkan usahamu. Betul. Kembangkan uangmu dengan tabung gitu ya. Itu lebih baik omset yang masuk dikembangkan lagi. Betul. Ya, daripada habis di hal-hal yang tidak menguntungkan akhirnya. Ya, terus usah gengsi-gengsi, Karena biasanya iblis-iblis di luar sana akan membisikkan orang-orang yang di titik terendah, ayo dong, lawan. flexing dong. Flexing, ayo buktikan kepada dunia kalau kamu bangkit. Boleh kalian membeli sesuatu, tapi kalau bisa cash. Simpan, udah dapat cash. Nggak usah Seperti itu. kredit ya Ki. Kredit itu kan ada ribanya Rek ya. Hutang riba. Nah, untuk yang bekerja di suatu tempat juga ya, di sini yang saya lihat pengangkatan derajatnya, Tuhan memberikan kesempatan yang baik untuk kamu. Satu, untuk pengangkatan level kerja kalian. Kalian diberikan kepercayaan penuh oleh perusahaan atau majikan atau bosmu. Masya Dan yang Allah. kedua, gajimu akan naik. Alhamdulillah, ini si Pisces tadi ya Ki ya. Ayo pengen seperti si Pisces, ingat perjuangannya dia setahun loh Ya. juga ya Ki ya. Dihina, direndahkan setahun bukan waktu yang singkat, tapi dia tetap jujur orang. Ya. Wanita merenung yang ditemani oleh serigala. Ini untuk khususnya untuk kalian yang sudah melamar di mana-mana saja, tapi tidak mendapatkan pekerjaan. Pesan saya satu di sini, nomor satu harus mempunyai skill, ya. Dua, attitude yang baik. Tiga, pemikiran yang luas. Empat, bisa berkomunikasi yang baik, ya. Jadi di bulan Juni ini kalau misalnya ada panggilan, ya itu tadi 4 tadi. Skill, Ya. attitude, Jadi harus ya berpenampilan menarik. Ya, menarik bukan berarti harus beli baju baru segala macam. Rapi, bersih, rapi dan bener-bener. bersih. Enak dan gitu. tatap kepada orangnya. Jangan malah main handphone. Lagi di interview malah main handphone. Iya, nggak Nggak sopan bisa, itu nggak itu. sopan. Ya, karena pandangan pertama pada saat menerima karyawan itu pandangan pertama. Ya, jadi besar kemungkinan untuk kalian mendapatkan pekerjaan dan bisa mengangkat derajatmu. Tuh dengerin ya Ki ya. Waduh nih lah. Makanya interview itu totalitas yang apik ngono Rek ya. Power, ya. Ini yang untuk yang berumah tangga, ya. Khususnya untuk ibu rumah tangga Anjay. yang suaminya bekerja. Doamu terwujud, yang mana Tuhan memberikan rezeki besar, ya kepada suamimu, dan suamimu diketuk oleh Tuhan supaya dia bisa mensyukurin atas Rezeki doa itu. yang disampaikan oleh istrinya. Tuh dengerin. Jadi kamu untuk ibu rumah tangga akan mendapatkan Rezeki juga. besar. Cipratan rezeki karena suami dapat rezeki besar ya Ki. Ya woi, para suami-suami yang di sana ingat, rezeki besar yang kau dapatkan, kau jangan lupakan orang yang di sampingmu. Iya. Ya, istri, kalau ada ibu ya ibu, kalau ada mertua ya mertua, anak ya Ki ya. Jangan malah kau dapat rezeki besar, istrimu gak kau kasih, malah kau asik-asik ke Betul. tempat-tempat yang endak-endak ya Ki Ya. ya. Ya, di sini yang jomblo, ya nanti siap-siap. Yang jomblo di bulan Juni ini energimu terpancar 5 zodiak ini sehingga seseorang yang akan mendekatimu itu dia royal kepadamu. Yang mendekati royal ya Ki ya. Yes, alhamdulillah. Ya, Ya, yang berpacaran juga, ya. Yang berpacaran di sini yang saya lihat mereka akan memberikan sesuatu keinginan yang kamu inginkan saat ini.
Ngoten iki ya. Uhuy. Alhamdulillah memberikan yang kau inginkan. Pertahankan. Ya. Nih. 5 zodiak ini ya yang saya rasakan ya. Kalian sedang lengket dengan rezekimu. Wis. Ya, mau dibawa kemanapun rezeki itu akan datang. Tapi lebih bagus lagi diberikan usaha, kinerja, ya, doa. Lebih cepat rezeki itu akan datang untuk mengangkat derajatmu. Kalian akan dipertemukan dengan klien baru, kalian akan dipertemukan dengan orang baru yang bisa mengangkat derajat. Orang-orang baik akan datang padamu yang tanpa kalian sadarin mereka mengangkat derajat kehidupanmu. Pada saat orang-orang itu mengangkat derajat kehidupanmu, ingat, jangan kalian hianatin, jangan kalian bohongin, jangan kalian tipu. Sekali lagi kalian hianatin, kalian bohong, kalian tipu, saya yakinkan jalan suksesmu akan kamu tutup sendiri. Tuh dengerin ya, ini loh ya, cara Tuhan untuk mengangkat derajat manusia itu ada berbagai macam cara. Tapi ya kembali lagi, jika kalian menginginkan Tuhan memberikan kepercayaan pengangkatan derajat, salah satunya itu tadi jujur, kemudian ini tadi Yogi ya. Kalau didekatkan dengan orang yang mau memberikan atau sesuatu untuk pengangkatan derajat, entah nanti kamu diterima bekerja, dijadikan staf yang mempunyai posisi yang baik atau bagaimana, jangan kau berkhianat, jangan kau sok, jangan kau belagu ya. Ingat, dia mau mengangkat dirimu itu Tuhan menggerakkan hatinya. Jadi jangan kau berpikiran nantinya, tanpa aku perusahaanmu tidak akan seperti ini. Enggak, hilang 1 tumbuh 1000. Ya, sadar diri ya. Manusia itu harus selalu mempunyai kesadaran diri supaya apa? Bukannya menghina Mas Jabir, enggak. Tapi manusia itu suka lupa diri soalnya. Iya. Mungkin di perusahaan ini kamu dibutuhkan. Nah, dengan adanya kamu keluar di perusahaan ini, kamu anggap bahwa dia akan perusahaan lain akan dibutuhkan. Tidak. Kamu akan jadi nol lagi di perusahaan baru. Betul. Yang mana sainganmu lebih tinggi kualitasnya. Betul sekali ya, selalu ingatlah ya, orang itu mengangkat derajat itu karena Tuhan menggerakkan. Banyak pertimbangan yang mungkin kalian tidak ketahui kenapa dia kok memilih dirimu. Ya. Nah, terima kasih banyak nih Kiki Macan. Apakah ada sifat karakter positif yang harus ditonjolkan 5 zodiak nih Kiki? Ya. 3 karakter positif yang harus kalian tonjolkan di bulan Juni. Ya, jadi kalau misalnya ada zodiak kalian di sini, tonjolkan 3 karakter ini. Yang pertama, bijaksana. Bijaksana, guys. Kenapa harus bijaksana? Iya. Apabila kalian sedang menasihatin orang di luar sana ya, kalian akan menemukan 2 karakter. Yang pertama, mereka akan mendengar, terdiam, dan berpikir. Namanya bijaksana. Dan yang karakter kedua, mereka akan memusuhimu karena merasa tersinggung. Nah, di sini kalian harus mengeluarkan karakter bijaksana. Berpikir ya. Karena apabila manusia memberikan nasihat padamu, berarti Tuhan telah mengirimkan mereka untuk menasihatimu. Betul. Tapi kalau kalian tidak mendengar nasihat manusia, maka Tuhan langsunglah yang akan memberikan nasihat padamu dengan keterpurukan yang tak terselesaikan. Jatuh tersungkur kau. Dan yang kedua, di sini jujur. Ingat ya, di dunia ini kurang orang-orang jujur. Jadilah salah satunya. Apabila kalian jujur, kalian tidak mempunyai beban pikiran, dan rezeki itu akan selalu datang. Jujur itu bagus sekali untuk semua orang, termasuk untuk yang mempunyai usaha. Betul, harus ya jujur. Dan yang ketiga, di sini adalah sabar. Ya, ingat, sabar adalah energi terbesar dari manusia, karena di makhluk yang lain pun tidak ada. Ya, ingat, setinggi-tingginya iblis, sepintar-pintarnya iblis, mereka tidak mempunyai energi sabar. Makanya dia paling tidak suka melihat manusia-manusia mempunyai kesabaran. Tapi pada saat manusia yang hanya bisanya emosi, marah, mereka akan menemaninya. Nah, tentu dengerin ya. Nah, ini energi yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Bahkan itu si iblis yang merasa sok paling tinggi penciptaannya ya. Hai. Sabar aja ke kantu iblis ya. Nah, ini tadi ya. Jadi ada 3 hal ya. Sifat karakter positif yang harus ditonjolkan. Nah, gimana tidak pernah ngajarin yang tidak benar selalu mengajari untuk hal yang positif, bijaksana, jujur, dan juga sabar ya. Jadi kalau kalian yang kemarin ya Kimacan mengupas Bapak Jokowi terus kemudian kalian kontra, enggak apa-apa. Tapi kan Kimacan mengajari untuk hal yang benar. Jangan kau tebar kebencian, terutama wahai ibu-ibu ya. Buat apa kau membenci Bapak Jokowi ya? Udah dibuka kartu tapi kau memang
tertutup mata, tertutup telinga, hati dan pikiran, tetap membenci. Silahkan berkomentar di bawah, tidak apa-apa ya. Tapi Pak Jamil ingatkan, kebencian yang kau tanam dengan orang yang tidak tepat itu akan menimbulkan sebuah penyakit. Jadi jangan salah apabila nanti akan muncul benjolan-benjolan di ketiak, di inimu, di lain-lainnya. Jangan kau salahkan Yogi ya, karena kau sendiri yang memunculkannya, kebencian tersebut. Ya, karena orang-orang yang membenci itu bukan sekedar kita punya salah, tapi karena kita lebih terang di hatinya yang gelap. Oh, ngotot lah, Yogi ya, karena bener juga. Kenapa dia membenci? Karena kita lebih terang daripada hati mereka yang gelap. Leres Yogi ya. Padam ta? Ngotot Yogi ya. Udahlah, enggak usah menebar kebencian kalian ya. Mas Jawid Ki Macan menginginkan kalian ya untuk selalu berpikiran positif ya. Sehingga hal-hal baik itu akan datang. Itu tergantung pemikiran manusia. Kalau kebanyakan negatif ya, yang akan datang tarik-menariknya semesta ya, yang jelek-jelek juga. Betul. Tapi kalau kita untuk berusaha untuk berpikir yang positif, insya Allah yang baik-baik akan datang. Ngoten Yogi, ya jangan terpancing dengan omongan saya hanya seorang ibu rumah tangga yang memperjuangkan keadilan. Gak ada ya, ibu rumah tangga ya, kalau dia nggak dapat duit nggak mungkin dia akan seperti itu kelakuannya ya. Kelakuannya yang membuat malu dirinya sendiri nggak akan seperti itu. Oh, ini Tifa. Tifa. Oh, saya hanya ibu, enggak, dia ada duit ya. Kalau seandainya dia nggak ada duit, lebih baik dia akan fokus untuk ngatur mendidik anak-anaknya. Ya Ki ya, rasa anu kue tipu iki ya. Padha ae kowe tetep ae ya, kowe roy panci padha ae iki ya. Kau tunggu karma semuanya itu ya. Alam semesta tidak akan tinggal diam ya. Kemarin udah dibanti-banti sama Ki Macan. Terima kasih banyak nih Kiki. Kalau begitu saatnya Mas Jamil mau men-spill kagem medianya Ki Macan aja ya Rek ya. Nah ini untuk kakak-kakak semuanya, para penonton Ibu Pintu Misteri, Ki Macan mempunyai namanya kalung Jagadita. Kalung Jagadita ini media pun Ki Macan untuk mendeteksi sebuah kebohongan ya. Ada dua jenis untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Nah, di mana diisi oleh juri terbaiknya Ki Macan. Kalau untuk yang perempuan ini bentuknya adalah tetesan, kayak tetesan air ya Rek ya. Untuk jurinya ini pasti jurinya perempuan, ada barisan tersendiri ya. Kalau yang untuk laki-laki yang bentuknya kotak seperti ini. Kalung Jagadita jika kalian menginginkan ini bisa menghubungi admin 1 ataupun admin 2. Syarat yang diperlukan Ki Macan itu nama lengkap, golongan darah dan anak keberapa. Syarat harus sesuai Rek ya. Kalau kalian tidak tahu golongan darah harus cek dulu, jangan sampai enggak cek. Karena kenapa? Ki Macan akan menyesuaikan. Pengisian media-medianya Ki Macan tidak asal-asalan ya. Ada jenis-jenisnya tersendiri sesuai dengan si pemakainya. Agar apa? Agar seirama dengan ibaratnya denyut nadi, denyut jantung kalian. Jangan sampai nanti yang diisikan beda irama sehingga mengakibatkan si pemakainya malah bentrok. Iya, ya. Silakan bisa menghubungi admin 1 dan admin 2 untuk keterangan lebih lanjutnya. Dan untuk kakak-kakak semuanya, monggo ayo yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, buruan ikuti Facebook Ki Macan. Karena di Facebook Ki Macan pun juga akan update video setiap harinya. Dan untuk media-media Ki Macan yang di toko online, sekarang toko onlinenya Ki Macan yang di Shopee itu bukan Pintu Misteri lagi, namun dengan nama Sehat Manjur 08. Untuk nama toko online Shopee-nya Ki Macan ada gambar Ki Macannya ya Rek ya. Nah, dan jangan lupa wajib dan harus ini kita selalu mengawal Bapak Presiden Prabowo Subianto agar bisa menekan Ketua DPR dan DPR untuk bisa secepatnya mengesahkan RUU perampasan aset para koruptor. Untuk media-media Ki Macan yang lainnya monggo bisa dilihat di sini. Niki kagem media-media Ki Macan yang lainnya lengkap dengan nomor WA admin resminya, admin 1, admin 2, dan admin 3. Toko online Shopee Sehat Manjur 08. Dan jangan lupa wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk terus dan selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, NKRI harga mati. Baik, Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di saat kamu jadi orang
tak punya uang, kamu akan tahu setajam apa mulut manusia. Oh, ternyata ya. Ayo Pisces, tahu kan kemarin pas gak ada duit, setajam apa teman-temanmu ya, mulutnya menghina dan merendahkan dirimu, tapi tidak boleh dibalas ya Ki ya. Nah, biarkan saja. Yang lebih baik kamu fokus untuk dirimu, untuk menabung untuk masa depanmu. Ya. Terima kasih banyak Miki. Sama-sama. Saya Mas Jawir, Dan saya Ki Macong. serta seluruh tim Pitu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.